Haleluya Haleluya and dan shalom. shalom. Welcome to Kita bertemu kembali dalam pelajaran Alkitab sesi ketiga. Mari kita mulai dengan doa. our Heavenly Father. Allah Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas kasih dan kasih karunia-Mu. Apakah manusia sehingga Engkau memperhatikan kami, tapi Kau telah memperlihatkan kasih-Mu terhadap kami dengan mengirimkan anak-Mu Yesus Kristus untuk menanggung dosa kami di kayu salib, sehingga melalui kematian dan kebangkitannya kami memperoleh hidup yang kekal. Untuk itu kami berikan segala hormat, kemuliaan, dan syukur kami. Bapa, seluruh hidup kami hanyalah untuk Yesus Kristus. Dan sambil kami belajar Alkitab, bantu kami untuk bisa melihat Yesus di seluruh Alkitab. Kami tengah mempelajari tentang Abraham. Kami berdoa Bapa, bahwa melalui iman Abraham, biarlah kami bisa percaya pada Yesus Kristus dan diperhitungkan sebagai anak-anak-Mu. Dari awal sampai akhir pelajaran ini, kami mohon Engkau selalu bersama dengan kami untuk memimpin kami dengan roh-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sekali lagi telah bergabung dalam pelajaran ini. Seri pelajaran ini berjudul, Mari mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Mari melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Hari ini adalah sesi ketiga kita, dan subjudulnya adalah Mari Melihat. Mari Melihat. Dan kita akan membahas tentang Abraham yang melihat harinya Yesus. Abraham yang melihat harinya Yesus. Pembacaan ayat kita ada dua, Yohanes 8 ayat 39 dan Yohanes 8 ayat 56. Ayat tema kita, Yohanes 8 ayat 39 dikatakan, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Kemudian Yohanes 8 ayat 56 dikatakan, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Ini adalah firman Tuhan. Amin. Jadi Yesus berfirman, jikalau sekiranya kamu benar-benar anak Abraham, kamu harus melakukan pekerjaan yang dilakukannya. Jadi ini menyiratkan beberapa hal. Pertama, bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan, karena Abraham melakukannya. Kedua, karena Abraham melakukannya, kita pun mampu melakukannya. Dan hal-hal yang Abraham telah alami, berkat-berkat yang Abraham terima, kita pun bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang sama dan menerima berkat-berkat yang sama. Dan Yohanes 8 ayat 56, pembacaan kita hari ini, Yesus berfirman, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Lihat, ini adalah ayat yang misterius, karena di seluruh kitab Perjanjian Lama tidak ada dikatakan bahwa Abraham melihat Yesus pada saat itu. Tidak ada dikatakan seperti itu di Perjanjian Lama. Tapi Yesus berkata, Abraham melihat aku, ia melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Jadi kita pun harus bisa melihat apa yang Abraham lihat. Kita harus bersuka cita melihat Yesus Kristus, sama seperti Abraham bersuka cita. Mengapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Dan kita harus lakukan yang ia lakukan. Jadi bagaimana kita bisa memahami Abraham melihat harinya Yesus? Cara kita memahami hal ini adalah melalui anak Abraham, yaitu Ishak. Jadi ketika kita mengerti bagaimana Abraham menerima Ishak dan bagaimana iman Abraham nampak melalui Ishak, kita akan bisa mengaitkannya dengan bagaimana Abraham melihat harinya Yesus. Dan sekarang saya ingin Anda perhatikan Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 adalah pasal tentang perjanjian suluh. Dan kita akan lihat ini lebih detail nanti, tapi peristiwa ini mungkin adalah pernyataan perjanjian yang paling penting di sepanjang Alkitab. Mari kita buka Kejadian 15 ayat 2-4. Peristiwa yang terjadi di sini
Sebelumnya, di Kejadian pasal 14, keponakan Abraham, Lot, ditangkap oleh pasukan raja-raja yang datang dari daerah Mesopotamia di timur. Jadi Abraham membawa pasukan yang jumlahnya sedikit dari antara bujang-bujangnya, yaitu 318 orang. Ya, mungkin ini nggak bisa dibilang sedikit, tapi jika Anda berperang melawan bangsa lain, nggak bisa banyak yang dilakukan dengan 318 orang kan. Tapi Abraham membawa orang-orangnya melawan bangsa asing itu, menyelamatkan keponakannya Lot, dan dia mengembalikan semua ke tempat asal mereka. Hal melawan bangsa asing itu bukan hanya sekali saja perangnya, dan orang terus melupakannya. Jadi musuh akan berpikir, oh kita kalah perang ini, apa yang harus kita lakukan untuk selanjutnya? Ini seperti tim olahraga favorit Anda. Bisa itu sepak bola, basket, tenis, kan ada pertandingan-pertandingannya. Di setiap pertandingan ada pihak yang menang, ada yang kalah. Tapi bukan hanya karena ada satu pertandingan lalu persaingannya berakhir. Tidak, tim yang kalah khususnya akan pikir bagaimana mereka bisa lebih baik, pikir bagaimana bisa memulihkan nama atau reputasi mereka, memperoleh kembali gelar kemenangan atau rekor mereka. Sama seperti demikian, Abraham baru saja melawan bangsa-bangsa tersebut, dan sekarang bangsa-bangsa tersebut melihat Abraham sebagai suatu ancaman. Apa yang akan kita lakukan pada orang ini? Jadi Abraham tentunya sangat khawatir. Lalu di Kejadian pasal 15, Abraham bertemu dengan Allah. Dan segera Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Atau bahasa Inggrisnya, "I am your reward, akulah upahmu." Ini yang Allah katakan pada Abraham di Kejadian 15 ayat 1. Sekarang Abraham berada di posisi ia berada dalam percakapan yang dalam dan tulus dengan Allah. Setelah segala sesuatu yang terjadi padanya, Abraham berseru pada Tuhan di Kejadian 15 ayat 2. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Ayat 2 dan 3, Kejadian 15 ayat 2 dan 3 mengatakan demikian. Mengapa Abraham berkata demikian? Ingat, Abraham baru saja meninggalkan rumah bapaknya, dan masa depan, nasib sebuah keluarga ditentukan bukan oleh seorang tokoh, tapi oleh keturunan-keturunan yang akan meneruskan keluarga itu. Jadi minggu lalu kita telah membahas kesulitan-kesulitan yang dihadapi Abraham untuk meninggalkan rumah bapaknya. Tapi bayangkan dari sudut pandang Terah, anak laki-laki saya meninggalkan saya. Bagaimana keluarga saya sekarang? Seperti demikian, Abraham, dia harus mempunyai anak laki-laki yang mewarisi namanya, mewarisi rumah tangganya. Dan begitulah cara keluarga di zaman dulu bisa menentukan seberapa suksesnya mereka dan juga seberapa mereka diberkati. Abraham berkata, "Saya tidak mempunyai anak laki-laki, tidak mempunyai pewaris. Hambaku Eliezer, dialah yang akan mewarisi rumahku." Dan apa respon Tuhan? Kejadian 15 ayat 4, "Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Jadi dari tubuh Abraham sendiri, darah daging Abraham sendiri, anaknya secara fisik, secara biologis, aku berjanji, dia yang akan menjadi ahli warismu. Lalu apa yang Allah lakukan? Mari kita lihat Kejadian 15 ayat 5-7, 15 ayat 5-7. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abram melihat, wah, lihat bintang-bintang di langit. Allah berfirman, "Sebanyak bintang-bintang itu, demikianlah banyaknya nanti keturunanku." Dan Abraham percaya, dan karena Abraham percaya, Allah memperhitungkan Abraham sebagai orang benar. Lalu di ayat 7, lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu."
Ingat apa yang kita pelajari beberapa minggu lalu? Allah memanggil Abram keluar dari Ur. Kita dipanggil keluar dari Babel untuk mewarisi tanah perjanjian. Dan hal ini digambarkan melalui Abraham. Abraham menerima sebuah jaminan. Jaminan itu diberikan melalui perjanjian. Perjanjian di zaman dulu melibatkan korban bakaran. Allah menyuruh Abraham untuk mengambil binatang-binatang, burung-burung, disuruh memotong, membelahnya. Lalu di Kejadian 15 ayat 17 sampai 18 kita lihat perjanjian suluh. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat." Jadi Abraham mengambil binatang-binatang, burung-burung, dia memotong dan membelahnya, dan dia melakukan apa yang diperlukan untuk suatu kontrak perjanjian di Timur Dekat kuno. Namun, biasanya dua orang harus lewat di antara korban-korban itu. Dua pihak yang membuat perjanjian, yang itu mengimplikasikan jika Anda mengingkari perjanjian, biarlah Anda dipotong-potong seperti hewan ini. Tapi apa yang terjadi? Hadirat Allah yang dilambangkan melalui suluh lewat di antara potongan-potongan hewan tersebut. Abraham tidak lewat, tapi Allah. Artinya, Allah membuat perjanjian secara sepihak dan dia adalah penjamin dari perjanjian tersebut. Dia akan menjamin dengan hidupnya sendiri bahwa perjanjian ini akan digenapi, bahwa Abraham akan memperoleh keturunan, bahwa mereka akan mewarisi tanah perjanjian. Dan melalui perjanjian ini, Allah meneguhkan bahwa Abraham, kau akan memperoleh anak laki-laki. Karena keturunan harus mulai dari seseorang kan? Abraham setidaknya harus mempunyai satu anak laki-laki sebelum dia mempunyai banyak keturunan. Dan itu adalah Ishak. Jadi setelah kita lihat betapa pentingnya keturunan-keturunan bagi Abraham dalam perjanjiannya dengan Allah, poin satu besar, mari kita lihat janji Allah mengenai Ishak. Janji Allah mengenai Ishak. Kita telah melihat bagaimana Abraham membawa permasalahannya. Aku belum mempunyai keturunan. Dan Allah berkata, jangan khawatir, aku akan memberikanmu keturunan. Kalau kita lihat Kejadian 17 ayat 19, sekali lagi kita melihat jaminan bahwa anak ini akan berasal dari darah daging Abraham. Kejadian 17 ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Abraham pada saat itu sudah sangat tua. Ia berumur 99 tahun, dan ia belum memperoleh anak laki-laki. Sementara itu, Abraham sebenarnya sudah mengambil istri lain, Hagar, yang adalah hamba Sarah, dan memperoleh seorang anak jasmani yang bernama Ismail. Dan Allah datang sekali lagi dan berkata, Abraham, aku akan memberikan kamu seorang anak laki-laki. Dan Abraham berkata, sekiranya anakku Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Lalu Allah berkata, tidak, bukan yang ini, tapi anak kandungmu, atau Inggrisnya, from your own body, dari tubuhmu. Kau akan memiliki seorang anak. Sarah, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kau akan menamakan dia Ishak. Jadi kita lihat betapa spesifiknya Allah. Dan bahkan kepada Sarah, firman ini diulangi lagi di Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah yang mendengar bahwa akan mempunyai seorang anak laki-laki, dia tertawa. Lalu Allah berkata kepadanya, mengapa engkau tertawa? Apakah karena aku berkata engkau akan mempunyai anak laki-laki? Engkau merasa sudah terlalu tua? Tidak, inilah janjiku. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, engkau akan mempunyai seorang anak laki-laki. Aku akan kembali mendapatkan engkau. Dan kita lihat ini di mana digenapi? Di Kejadian 21 ayat 1-3.
Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Jadi dapatkah kita lihat indahnya firman Allah, indahnya janji Allah, bagaimana indahnya hal Allah menggenapi firman-Nya pada waktu yang telah ditetapkan. Sarah, istri Abraham, melahirkan anak laki-laki bagi Abraham. Jadi dari tubuh Abraham sendiri, seorang anak laki-laki dilahirkan dan janji Allah digenapi. Jadi kita bisa lihat melalui anak laki-laki ini, melalui proses penggenapan perjanjian, betapa pentingnya Ishak bagi Abraham. Namun juga betapa pentingnya Ishak bagi Allah. Karena melalui Ishaklah janji Allah kepada Abraham akan digenapi. Sekarang kita telah membahas betapa pentingnya Ishak, dan kita sudah tahu bahwa melalui Ishak Abraham bisa melihat harinya Yesus. Sekarang kita perlu lihat bagaimana Ishak dipersembahkan sebagai korban. Jadi poin 2 besar, Ishak yang dipersembahkan sebagai korban. Di Kejadian 21 ayat 33 dikatakan, lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Beersheba adalah tempat di mana Abraham membuat perjanjian dengan Abimelek, raja Filistin. Dan Abimelek, raja Filistin, datang kepada Abraham dan berkata, "Kamu terlalu kuat. Mari kita ikat persahabatan. Mari buat perjanjian bahwa kamu tidak akan berbuat jahat kepadaku." Dan Abraham berkata, "Oke, mari kita buat perjanjian. Tapi aku mau kamu berjanji satu hal lagi." Dan Abraham membawa 7 anak domba betina. Dan Abraham berkata, "Aku telah tinggal di tanah ini. Aku telah menggali sumur-sumur supaya aku bisa hidup di tanah ini. Tapi hamba-hambamu menyulitkan aku karena air itu. Jadi berjanjilah bahwa aku akan bisa tinggal di tanah ini dan tidak diganggu." Dan Beersheba, di tempat itu mereka membuat perjanjian tersebut. Beersheba artinya tempat dari angka 7 atau tempat dari sumur-sumur. Dan itu adalah tempat di mana perjanjian dibuat. Sheba artinya sumpah dan juga berarti angka 7. Jadi perjanjian Allah berkaitan dengan angka 7. Makanya Abraham membawa 7 anak domba dan mereka membuat perjanjian. Kemudian Abraham menanam sebuah pohon tamariska. Karakteristik dari pohon tamariska adalah itu pohon yang sangat panjang umur, dan ini melambangkan bagaimana Abraham akan hidup di tanah itu selamanya. Maka ia memanggil nama Tuhan dan menyembah Tuhan Allah yang kekal. Jadi Abraham memikirkan secara jangka panjang mengenai masa tinggalnya di tanah Kanaan. Itu adalah rumahnya. Itu tempat di mana keluarga, keturunannya, dan anak-anaknya akan hidup selamanya. Dan itu adalah Kejadian 21 ayat 33. Saat kita lihat pasal 22, ayat 1 dan 2, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Untuk apa kehidupan Abraham sampai sejauh ini? Apa alasan Abraham meninggalkan tempat asalnya? Apa alasan Abraham meninggalkan bangsanya, sanak saudaranya, bahkan rumah ayahnya untuk datang ke tanah perjanjian ini?
Mengapa? Karena Allah berjanji, engkau akan mempunyai keturunan, dan engkau akan mendapatkannya melalui anak kandungmu, Ishak. Dan Ishak akhirnya lahir, janji Allah digenapi, semua ini sudah terjadi, dan sekarang Abraham melihat tanah ini sebagai rumahnya yang kekal. Tapi kemudian Allah berkata, ambillah Ishak, anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Coba kita pikirkan ini baik-baik. Apakah ini masuk akal? Seringkali saat kita memikirkan cerita Abraham, kita melewatkannya begitu saja dengan gampang. Oh ya, Abraham percaya, dia mempersembahkan Ishak, tapi Allah melihat imannya, dan korban yang lain diberikan sebagai gantinya, domba jantan. Akhirnya Abraham dan Ishak bisa hidup. Kadang-kadang kita terlalu menganggapnya enteng. Tapi saat kita melihat asas atau dasar dari perjanjian yang diberikan, segala sesuatu yang Abraham telah lalui, semua harapan yang ditaruh pada Ishak, harapan, mimpi, dan ekspektasi Abraham, akhirnya perjanjian Allah sudah digenapi, dan sekarang Allah berkata, persembahkanlah Ishak kepadaku. Dan Allah mengungkapkannya juga dengan penekanan yang membuatnya semakin berat. Anak tunggalmu yang engkau kasihi, bawalah dia dan mempersembahkanlah dia kepadaku. Orang-orang lain, jika berada di situasi itu, mungkin akan berpikir, apakah aku telah percaya pada Allah yang benar selama ini? Dan bukannya kadang-kadang kita seperti itu, kita janjikan sesuatu, dan kita menerima janjinya, lalu kita disuruh mengembalikannya. Oh sorry, balikin lagi ya, itu bukan milikmu lagi. Tapi ini kan yang dijanjikan kepadaku. Iya, saya tahu, tapi sekarang saya mau itu, jadi kembalikan. Pernahkah kita mempunyai pengalaman seperti itu? Kita sering melihat hal ini dengan anak-anak ketika mereka kecewa. Mungkin kita menjanjikan mereka suatu mainan, dan kita lupa atau kita beri mereka mainan, tapi suatu hal terjadi dan kita harus mengambil mainan itu lagi. Kita bisa lihat betapa ada kekecewaan yang besar, bahkan pada anak-anak yang masih kecil. Kita mengalami hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini lebih dari sebuah mainan. Ini adalah seluruh masa depan Abraham, seluruh hidupnya. Jadi bagaimana bisa Abraham mempersembahkan Ishak? Kita lihat selanjutnya di Kejadian pasal 22. Kejadian 22 ayat 7-8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Jadi ini mereka dalam perjalanan untuk mempersembahkan korban. Ia berkata, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bisakah kita lihat betapa sakitnya hati Abraham? Abraham dan Ishak berjalan bersama. Ishak tahu bahwa mereka akan mempersembahkan sesuatu untuk beribadah kepada Allah. Tapi ia lihat bahwa korban bakarannya tidak ada. Jadi ia berkata, "Bapa, ya anakku, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di mana korban bakarannya?" Apa yang bisa Abraham katakan? Tapi lihat kebijaksanaan Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Jadi Abraham merujuk korban bakaran tersebut sebagai anak domba. Tapi ia tahu korban bakaran sebenarnya itu apa. Ia tahu bahwa korbannya itu adalah anaknya sendiri. Tapi Abraham berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba itu. Betapa ini suatu adegan iman yang menakjubkan yang dapat kita lihat dari Abraham. Betapa ini pengabdian yang sepenuhnya, dan di saat yang sama, betapa sakit hati yang amat dalam yang kita saksikan. Ini bukan iman yang biasa, ini bukan cerita yang bisa kita lewatkan begitu saja. Jadi Abraham mendirikan mezbah, dan Ishak pada saat itu sudah mengetahui situasinya. Dengan ketaatan, Ishak membiarkan dirinya diikat, diletakkan di mezbah, dan Abraham mengulurkan tangannya untuk menyembelih. Dan saat ia hampir menusuk, Kejadian 22 ayat 11-12, tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku."
Melalui anak tunggal ini, kita bisa lihat bagaimana Abraham bisa mengalami kasih karunia keselamatan dari Yesus Kristus. Allah berkata, persembahkanlah anakmu yang tunggal, dan Abraham melakukannya. Dan Allah mengakui atau memperhitungkan hal itu. Ia berkata, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ungkapan ini, anakmu yang tunggal, terdengar familiar kan? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan itu kesannya lebih kuat sebenarnya. Bukan hanya anakmu yang tunggal, tapi artinya sebenarnya adalah Allah memberikan satu-satunya, yaitu Yesus. Satu-satunya. Jadi saat kita memikirkan bagaimana Yesus diberikan satu-satunya anak tunggal Allah, dan bagaimana Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak, kita bisa lihat melalui paralel ini, mungkin tidak ada yang bisa mengerti hati Allah dengan lebih baik selain Abraham pada saat itu. Jadi kita bisa lihat adanya paralel antara Ishak dan Yesus, anak yang taat, satu-satunya yang dipersembahkan dengan sukarela sebagai korban persembahan. Kembali lagi ke Abraham, Kejadian 22 ayat 15-18. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi apa yang Allah janjikan? Aku telah melihat imanmu, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang satu-satunya, jadi aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Keturunanmu akan menjadi sangat banyak, seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, akan menduduki kota-kota musuhnya, dan oleh keturunanmu, atau bahasa Inggrisnya, in your seed, di dalam keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi kita lihat ada penekanan tentang keturunan Abraham. Di satu sisi, keturunanmu di sini bisa menunjuk kepada Ishak. Tapi pada akhirnya, ini sebenarnya menunjuk pada Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Anak tunggal Abraham, Yesus adalah sang anak tunggal, dan melalui keturunan Abraham, seluruh bangsa di bumi akan mendapat berkat. Memang, melalui Ishak, Abraham mendapat banyak keturunan, tapi keturunan-keturunan Abraham secara rohani adalah melalui siapa? Keturunannya, yaitu Yesus Kristus. Dan melalui tindakan Abraham mempersembahkan Ishak, ia dapat mengalami berkat yang menakjubkan ini. Itu adalah bayangan bagaimana Yesus akan datang sebagai keturunan yang sejati, yang olehnya semua bangsa akan mendapat berkat. Kan tadi banyak dibahas tentang ketaatan. Tapi kita menyebut Abraham sebagai bapa iman. Ketaatan kan artinya Anda melakukan sesuatu, tapi apa yang Abraham percayai? Kita lihat Abraham mempersembahkan anaknya, anak tunggalnya. Kita bisa lihat ada pengabdian yang sepenuhnya, perbuatan ketaatan yang sepenuhnya. Tapi ini adalah tentang perbuatannya. Apa yang dijelaskan tentang imannya? Apa yang Abraham percayai? Ibrani 11 ayat 17-19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal.
Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, ini adalah iman. Bagaimanakah Abraham bisa taat? Itu karena Abraham mempunyai iman. Apa yang Abraham percayai? Dia percaya bahwa walaupun Ishak mati, Allah berkuasa membangkitkannya kembali. Betapa menakjubkannya ini. Sampai saat itu, belum ada satupun contoh kebangkitan atau bangkit dari kematian di Perjanjian Lama. Tapi Abraham percaya Ishak akan dibangkitkan. Kenapa? Keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Oke, jadi harus melalui Ishak. Tapi Allah berkata, persembahkanlah Ishak. Orang-orang lain akan merujuk kembali ke perjanjiannya dan berkata, tunggu. Allah, bukannya engkau telah berjanji bahwa melalui Ishak aku akan mempunyai keturunan? Kalau dia mati, bagaimana itu bisa terwujud? Kebanyakan orang akan berpikir begitu, tapi bukan Abraham. Abraham berpikir, Allah telah berjanji, aku akan mendapat keturunan melalui Ishak. Dan Allah pasti setia pada perjanjiannya. Jadi meskipun Ishak mati, karena Allah setia pada perjanjiannya, satu-satunya cara untuk perjanjian itu digenapi adalah jika Ishak bangkit kembali dari kematian, barulah janji itu digenapi. Dan kemudian Allah akan menggenapi janjinya. Begitulah caranya Abraham mempunyai iman untuk mempersembahkan Ishak. Itu yang Abraham percaya. Kenapa? Karena bahkan sejak Ishak masih dikandung, Sarah berumur 90 tahun ketika Ishak dilahirkan. Dan di umur segitu, tentunya sudah tidak bisa melahirkan lagi. Sarah telah berhenti haid. Dan bisa dibilang rahim Sarah telah mati. Tapi Allah mengizinkan hidup untuk lahir di rahim Sarah. Maka itu dikatakan, Ibrani 11 ayat 19, ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham telah mengalami contoh dari kebangkitan dengan menyaksikan rahim Sarah. Dengan rahim Sarah mengandung Ishak, dari rahim yang mati menjadi hidup, Abraham menerima seorang anak. Seperti demikian janji Allah, walaupun Ishak mati, tapi Allah akan membuatnya hidup kembali. Dengan begitu perjanjian akan digenapi. Jadi dengan iman itu bukan masalah. Kita juga bisa melihat dengan percaya pada kebangkitan itu merupakan bayangan akan Yesus yang akan mati di kayu salib tapi kemudian bangkit sehingga kita bisa memperoleh hidup. Jadi kita bisa lihat ada hubungan tersebut pada kehidupan Abraham dan Ishak. Dan itu diekspresikan atau ditampakkan sebagai pekerjaan penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Tapi sekarang kita perlu fokus pada apa yang dilihat Abraham. Jadi poin 2 besar, bagaimanakah Abraham melihat? Apa yang Abraham lihat pada harinya Yesus? Kita harus paham satu hal tentang iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebenarnya, Abraham tidak pernah menyaksikan suatu kebangkitan yang benaran. Tapi ia tahu itu akan terjadi, jadi ia yakin pada apa yang tidak dia lihat. Dan di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah berkata, jika kamu mencari Aku dengan iman, walaupun kamu tidak bisa melihat Aku, tapi jika kamu percaya Aku ada, kamu akan mendapat upah. Kita lihat bagaimana Abraham mendapat upah. Tapi kita harus mencari Allah. Sama seperti demikian, Abraham juga mencari Allah dengan iman. Apa yang terjadi saat kita mencari Allah? Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati, Anda akan bisa menemukan Allah jika Anda mencarinya. Mari kita lihat Mazmur 50 ayat 23. Ini berbicara mengenai persembahan, tapi ini juga berbicara tentang melihat sesuatu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan Kuperlihatkan kepadanya. Jadi di sini ada beberapa konsep. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita harus mencarinya. Jika kita mencarinya, kita akan menemukannya.
Tapi dalam proses mencari Allah, tentu kita harus menyembah atau beribadah. Dan ibadah di Perjanjian Lama diekspresikan dengan persembahan korban atau pemberian korban persembahan. Dan di Mazmur 50 ayat 23 berkata, "Siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, atau order his way aright, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Jadi saat kita mempersembahkan korban dan hidup kita jujur, jadi saat kita mempersembahkan korban dan hidup kita jujur, kita menjadi orang benar. Allah akan memperlihatkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Kita akan melihat keselamatan darinya. Kita harus melihat ungkapan ini, jujur jalannya. Ini berasal dari satu kata dalam bahasa Ibrani yaitu sum. Sum. Apa artinya? Sum artinya mengatur atau menetapkan atau meletakkan. Jadi saat kita meletakkan hal-hal dalam hidup kita sehingga diatur dengan benar dan jujur, Allah akan memperlihatkan keselamatannya. Kata sum ini adalah kata yang digunakan berhubungan dengan persembahan. Mari kita lihat Kejadian 22 ayat 9. Ini adalah ketika Abraham sedang bersiap-siap untuk mempersembahkan anaknya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di kayu api. Jadi Abraham mengikat anaknya, ia mendirikan mezbah dan mengikat anaknya, dan ia meletakkannya di mezbah. Kata diletakkannya dalam bahasa Ibrani adalah sum. Jadi Abraham meletakkan anaknya. Saat kita meletakkan, mengatur hidup kita dengan benar atau jujur, kita akan melihat keselamatan dari Allah. Pada akhirnya, apa yang Abraham lihat karena ia meletakkan anaknya untuk dipersembahkan, ia melihat keselamatan dari Allah. Kejadian 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Coba lihat kehidupan Abraham. Ia meletakkan anaknya dan hampir menyembelihnya, membunuhnya. Tapi malaikat bilang, Jangan gerakkan tanganmu. Jangan bunuh dia. Aku telah melihat imanmu, bahwa engkau tidak segan-segan untuk mempersembahkan anakmu. Aku melihat bagaimana engkau meletakkannya. Maka aku akan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripada aku." Ayat 13, Abraham menoleh dan melihat. Apa yang ia lihat? Di belakang dia ada seekor domba jantan. Domba jantan ini adalah korban pengganti. Domba jantan ini adalah persembahan yang akan menyelamatkan Ishak sehingga Ishak tidak perlu mati. Dan sebagai ganti Ishak, domba dipersembahkan. Yesus adalah anak domba kita. Untuk menggantikan kita, Yesus meletakkan dirinya sebagai korban persembahan. Ia adalah domba yang sejati yang menyelamatkan kita. Maka kita telah menyaksikan keselamatan itu. Abraham telah menyaksikan keselamatan anaknya. Ia menyaksikan domba jantan yang dipersembahkan sebagai korban. Dan dengan cara demikianlah Abraham melihat harinya Yesus. Yesus yang datang sebagai anak domba, korban pendamaian kita. Jika kita lihat ayat 13 lagi dikatakan, domba jantan itu berada di belakang Abraham. Abraham menoleh ke belakang. Dalam percakapan sehari-hari kita, saat kita berbicara tentang masa depan, kita bilang lihat ke depan atau seperti lihat ke depanmu, ya kan? Dan saat kita berbicara tentang masa lalu, kita bilang taruhlah di belakangmu. Jangan khawatir, itu udah di belakangmu, sudah di masa lalu. Tapi pemikiran orang Ibrani itu terbalik. Sewaktu orang Ibrani bilang melihat ke depan, mereka bilang itu masa lalu. Mengapa? Karena mereka bisa melihat apa yang ada di depan mereka. Anda bisa melihat masa lalu dan Anda mengetahui apa yang terjadi. Tapi Anda tidak tahu masa depan. Maka di orang Ibrani di zaman kuno, mereka ketika berbicara mengenai masa depan, mereka berkata lihat ke belakang. Abraham menoleh atau melihat ke belakang. Apa artinya? Artinya, Abraham melihat ke masa depannya, rencana penebusan Allah.
ia melihat harinya Yesus. Ia melihat melalui domba jantan ini, di masa depan akan datang korban penebusan yang menggantikan kita untuk dipersembahkan kepada Allah, sehingga kita beroleh selamat. Dan melalui Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, Abraham bisa melihat harinya Yesus. Jadi jika kita lihat Kejadian 22 ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Yehovah Yireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tuhan menyediakan, Yehovah Yireh, adalah sebuah ungkapan. Tapi ungkapan ini sering disalahpahami karena ungkapan Tuhan menyediakan sebenarnya bukannya arti dari Yehovah Yireh secara hurufiah. Kata Yireh berasal dari kata Ibrani ra'a. Ra'a. Dan apa artinya ra'a? Artinya melihat. Jadi Yehovah Yireh sebenarnya berarti Tuhan melihat. Maka, mengapa banyak terjemahan Alkitab menulis Tuhan menyediakan? Dalam bahasa Inggris, kita ada ungkapan-ungkapan seperti ini. I'll watch over you, I'll look out for it, I'll see to it. Memang kita melihatnya hanya sebagai sebuah ungkapan atau gaya bahasa, namun artinya kita akan mengurusnya, kita akan menyediakannya. Seperti demikian, kata ra'a digunakan sebagai Tuhan menyediakan. Tapi arti sebenarnya atau arti hurufiahnya adalah Tuhan melihat. Dan di bagian terakhir ayat 14, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Arti literalnya adalah di gunung Tuhan, ia akan terlihat. Jadi jika kita pergi ke gunung Tuhan untuk memberi korban persembahan, kita akan melihat Tuhan. Dan itulah pengakuannya. Tuhan melihat Anda, Anda melihat Tuhan. Maka sewaktu dikatakan Abraham melihat harinya Tuhan, itu benar secara dalam bahasa Ibrani, yaitu Yehovah Yireh. Sebagai kesimpulan, mari kita lihat lagi ayat pembukaan kita. Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Anda lihat betapa sukacitanya Abraham mengetahui bahwa Allah menyediakan korban persembahan yang lain untuk menggantikan anaknya. Abraham melihat harinya Yesus. Ketika Yesus, anak domba korban persembahan yang sejati, mempersembahkan dirinya untuk menggantikan dosa-dosa kita, sehingga kita bisa hidup. Yehovah Yireh. Tuhan melihat, Tuhan menyediakan. Dan di gunung Tuhan, ia akan terlihat. Jadi sebagai anak-anak Abraham, saat kita memikirkan bagaimana Abraham melihat Allah, apa yang Abraham lakukan untuk mempersembahkan korbannya, untuk melihat keselamatan dari Allah, harapan dan doa saya agar kita bisa mempersembahkan segala hal dalam kehidupan kita. Abraham mempersembahkan anak tunggalnya. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Kita sendiri harus bisa mempersembahkan segala hal untuk Allah, sama seperti yang dilakukan Abraham. Dengan demikian, semoga kita bisa melihat keselamatan yang dari Allah. Semoga kita tahu bahwa kita mempunyai hidup kekal. Semoga kita meletakkan diri kita, mengaturnya dengan benar, sama seperti Abraham. Dan semoga kita semua bisa melihat keselamatan yang dari Allah. Kita bisa melihat hari Yesus Kristus saat Ia datang kembali. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur padamu. Kami telah melihat melalui kehidupan Abraham dan persembahannya, bagaimana ia melihat harimu. Bapa, semoga kami sebagai keturunan Abraham mewarisi iman tersebut. Semoga kami juga bisa mewariskannya ke generasi berikutnya. Dan seperti Abraham, di gunung Tuhan, dia bisa melihat keselamatan dari Allah. Semoga kami juga dapat melihat hari Yesus Kristus. Allah Bapa, kami sedang menunggu kedatangan Yesus kembali. Kami menantikan, ingin melihat Dia kembali dalam kemuliaan yang sempurna, dalam kemuliaan Bapa. Biarlah kami melihat kepada hari itu dalam iman, seperti yang Abraham lakukan, dan kiranya kami dapat bersuka cita dan berbahagia.
Apapun kesulitan yang kami alami, apapun pergumulan yang kami hadapi dalam iman kami, apapun kebingungan yang kami miliki seperti Abraham yang telah hadapi. Namun melalui firman-Mu, biarlah kami percaya bahwa janji-Mu sepenuhnya setia dalam segala hal. Dengan iman yang penuh, Allah Bapa, semoga Engkau dimuliakan. Dan semoga kami dapat mengalami sukacita dan kebahagiaan pada saat hari-Mu digenapi di dalam Yesus Kristus. Terima kasih dan kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Thank you Terima very much. kasih.